Kajian Kapa bersama dalam taat, taat bersama-sama. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ini pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga di kajian Kapa Balong Bendo. Alhamdulillah kita masih diberikan istiqomah oleh Allah. Amin ya, karena dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, masih kita gunakan di dalam ketaatan, masih kita gunakan untuk mengkaji ilmunya, insya Allah itu tidak akan bernilai sia-sia. Ketika kita datang ke sini, ketika kita niatkan untuk thalabul ilmi, mencari ilmunya Allah sebagai bekal untuk menjalani hidup ini, dan kita sadari bahwasanya menuntut ilmu, thalabul ilmi itu juga merupakan kewajiban dari Allah. Maka di sana kita akan dicatat sebagai amal solih ya. Kalau kita niatkan semata-mata karena Allah. Jadi tidak akan sia-sia. Terus selanjutnya cek sama saja ya, tapi enak ini. Bagaimana Bu? Jelas nggak buatin suaranya? Oh jelas nih, sabar Bapak. Jadi ketika kita sadari setiap aktivitas kita bahwasanya itu adalah perintahnya Allah, dan kita laksanakan aktivitas itu semata-mata memenuhi perintahnya Allah, insya Allah akan dicatat sebagai amal solih dan tidak akan pernah sia-sia. Maunya di obat-obat yang itu ini saya lihat mobil. Alhamdulillah kita hari ini akan bahas surat Al-Ikhlas. Tafsir surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang di dalamnya tidak pernah tertulis kata ikhlas, tapi diarani surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ikhlas ini kenapa sih Bu? Dalam rela. Terus apa mali? Ridho. Terus apa mali? Tidak mengingat-ingat apa yang telah dilakukan, tidak mengharapkan balasan. Tapi al-ikhlas di sini artinya itu adalah memurnikan keesaan Allah. Jadi memurnikan keesaan Allah. Jadi surat Al-Ikhlas, ikhlas itu adalah memurnikan keesaan Allah. Oke, sebelum kita mengkaji bareng-bareng terkait dengan surat Al-Ikhlas, insya Allah sudah hafal semua nih. Ini adalah ayat yang kita baca bisa jadi sehari 5 kali, ya Bu. Bisa jadi kita baca sehari 5 kali, bahkan lebih. Pokoknya surat Al-Ikhlas ini kita baca sering gitu ya. Saking ngelontoke sampai yes, kalau hafalan nek lali balik enang Al-Ikhlas kan ngoten ya. Pengalaman aku. Sebelum kita ke Al-Ikhlas, sebelumnya kita sudah bahas surat An-Nas sama Al-Falaq. Dua surat itu disebut apa Bu? Dua surat, yaitu An-Nas sama Al-Falaq disebut dengan dua surat yang biasa dipakai perlindungan. Apa Bu bahasa Arabnya? Muawwidhatain. Siapa nih yang jawab? Oh, luar biasa. Saya kok kayaknya pernah ketemu ya? Iya. Saya ulah terus itu lah. Aku nang keliru ngoten. Oh, Bu Maulidah nggih. Saya tuh takut salah Bu. Kadang orang itu kan mau rupa ngoten. Saya tuh bolak-balik iki nang keliru. Oh, nggih. Dulu kan saya juga sini ya Bu ya. Saya kan tinggal di Ringin itu. Anak saya sekolah PAUD di Aisyah. Kita sering bertemu ya Bu ya. Makanya nang keliru saya gitu. Nggih, jadi dua surat yaitu An-Nas sama Al-Falaq, penyebutannya biasanya adalah Muawwidhatain. Muawwidhatain itu adalah dua surat perlindungan. Jadi dua surat perlindungan.
Eh, jadi surat An-Nas sama Al-Falaq itu adalah muawwidzatain. Sambil kita ingat-ingat, surat An-Nas itu adalah kita minta perlindungan kepada Allah dari apa, Bu? Ayo giling-giling, dalam? Dari godaan setan yang terkutuk. Terus apa Malik? Dari kalau sihir itu surat Al-Falaq. Kalau surat An-Nas bisikan-bisikan. Ini menurut dari bisikan setan. Dari bisikan setan. Kalau surat Al-Falaq itu terkait dengan sihir. Terus di surat Al-Ikhlas ini adalah memurnikan keesaan Allah. Jadi 3 surat ini saling bersatu ya. Kalau kita gunakan untuk penjagaan maka kita baca ketiga-tiganya ya. Mulai dari Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Kenapa kok Al-Ikhlas ini katut, Bu? Karena yang memberikan kesembuhan, yang memberikan perlindungan, apakah surat tersebut? Boten. Ya, Bu ya. Ayat-ayat yang kita baca itu tidak akan ngefek kalau di sana tidak kita sadari yang memberikan perlindungan itu adalah Allah. Makanya begini, ada yang pernah bertanya, ayatnya yang dibaca sama, tapi sing maca wonge beda. Niku efeknya beda. Kenapa kok beda? Apakah ono sing salah? Tidak salah ya Bu ya, tapi yang menjadi penentu istilahnya ngeten apa? Mujarapan kesaktian dari ayat yang kita baca itu adalah kemurnian dari tauhid kita. Kemurnian dari tauhid kita. Jadi yang di dalam dirinya itu benar-benar menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, maka gak perlu ayat sing sampai wapun jenengan mau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas niku mawon sampun mandi. Mandi napa? Mandi kembang. sampun tos banget maksudnya bahasa Jawa nih ngaten. Jadi dulu sempat sama guru saya begini. Ketika kita ada orang misalkan kesurupan atau ada orang yang pingsan gara-gara kesurupan, kita enggak usah panik. Ambil wudu, baca basmalah. Konekkan hati kita kepada Allah. Bacakan surat ini. Insya Allah itu sudah bisa Bu. Selain misalkan kita saya kan enggak hafal ayat-ayat ruqyah, saya enggak hafal gini. Bu, ketika kita itu murni tauhid kita kepada Allah gitu ya. Jadi kita benar-benar beriman dan minta perlindungan itu hanya kepada Allah. Kita bacakan 2 surat Muawwidzatain sama Al-Ikhlas ini, insya Allah sudah bisa sadar. Gitu. Jadi kenapa surat Al-Ikhlas ini juga perlu kita pahami gitu ya, karena memang inti dari agama kita adalah memurnikan keesaan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi kalau kita membahas terkait dengan tauhid ini roto abot. Jadi siap-siap ya Bu ya, siap-siap soalnya abot. Ya enggak usah abot nggih. Abot. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kul katakanlah, huwallah, dialah Allah yang ahad, yang esa, yang satu. Jadi Allah menyebut dirinya sendiri itu dengan sebutan Allah. Makanya kalau kita itu mencari, loh kok kita tahu ya yang menciptakan kita itu adalah Allah? Ya karena Allah menyebut dirinya dengan nama Allah. Jadi bukan karena Rasulullah Muhammad mengatakan bahwasanya yang menciptakan kita itu adalah Allah, bukan, tapi Allah sendiri yang menyebut dirinya Allah. Jadi kalau kita ingat-ingat gitu ya terkait dengan kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan, ya Bu ya, disuruh bapaknya menyembah berhala, tapi tidak mau, dalam hatinya bergejolak, sesuatu yang aku buat kok tak sembah katanya. Sekarang ada enggak Bu orang yang kayak gitu? Ada. Jajan ya, jajan panganan jenengan sing gawe, mati kono sampean sing nyembah dhewe. Secara logika itu lah ya lucu gitu loh. Itu sama seperti Nabi Ibrahim. Lucu lah apa wong bapakku sing gawe patungku kok mari ngono aku dikon nyembah gitu kan. Sedangkan patung itu tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Lah apa aku nyembah patung begitu. Kemudian ketika Nabi Ibrahim melihat
matahari, melihat bulan dulu, melihat bulan. Oh, inilah Tuhan karena Dia yang menyinari alam semesta, begitu. Karena secara logika, kalau kita itu mau mikir, yang namanya Tuhan, Dia harus memiliki kekuatan yang lebih besar. Tidak ada yang lebih besar dari kekuatannya Tuhan. Kita masih mencari Tuhan dulu itu ya. Terus kemudian, loh, bulan kok tenggelam? Berarti Dia bukan Tuhan. Dia melihat matahari. Wah, inilah yang namanya Tuhan. Karena Dia kekuatannya lebih besar daripada rembulan. Gitu. Loh lah, kok ternyata rembulan, ternyata matahari itu juga tenggelam. Kalau yang disebut Tuhan itu memiliki kekurangan, berarti Dia layak nggak disebut Tuhan? Tidak. Itu kalau orang mau mikir. Begitu. Terus selanjutnya, Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jika Engkau tidak membimbingku, maka aku termasuk orang yang tersesat. Kemudian Allah berfirman, gitu ya, wahai Ibrahim, akulah Allah, sembahlah aku. Jadi memang Allah itu menyebut dirinya sebagai Allah. Demikian juga di surat Al-Ikhlas ini, bahwasanya Allah menyebut dirinya, menyebut namanya itu dengan Huwallahu, Dialah Allah. Jadi menyebut bahwasanya aku itu Tuhanmu, aku itu Allah, begitu. Katakanlah Muhammad, Huwallahu ahad. Dialah Allah yang ahadun, ya, yang Maha Esa. Esa itu satu ya Bu, yang bukan wahid. Apa bedanya? Jadi kalau wahid itu ke satu, bisa di urutan. Gitu. Makanya kalau di dalam Islam, Allah itu satu, sudah. Ini sudah meniadakan konsep-konsep agama yang lain, ya Bu ya. Kalau agama yang lain kan mengatakan kesatuan. Kesatuan Bu. Jadi kalau kesatuan bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bersatu menjadi kesatuan. Tapi Allah menyebut dirinya sebagai ahad, satu, bukan wahid. Jadi Allah itu ahad, satu. Tidak bersekutu, tidak butuh sekutu, gak ono rewangi, gak butuh rewang. Tapi kalau di agama lain ada Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu. Tapi itu tetap mereka tidak mau disebut tidak satu. Makanya disebut dengan kata Trinitas. Tritunggal. Kalau Tritunggal itu agama apa? Kristen tadi yang Trinitas. Mirip. Jadi semuanya itu mengatakan yang namanya Tuhan itu adalah kesatuan. Kenapa sih kok masih merujuk kepada kesatuan? Bu, kalau pemimpin itu lebih dari satu, apa yang terjadi? Sing sitok pengen budal rono, sing sitok pengen budal rono, sitok budal rono. Makanya mereka tidak mau dikatakan kalau sang pencipta itu atau Tuhan itu lebih dari satu, tidak mau mereka. Makanya meskipun mereka mengimani banyak, tapi diarani kesatuan. Sak misi maksudnya. Gitu. Ya, Bu, ya. Jadi ada Trinitas, ada Tritunggal, ada Trilogi, apa mana. Jadi mereka menganggap meskipun banyak dewa-dewa, mereka menganggapnya tetap kesatuan. Makanya kalau di agama Hindu itu ada Siwa, Brahma, sama Wisnu. Ibu ya? Senang delok Mahabharata atau gak? Koyo ega ya. Dewa Wisnu. Gitu ya Bu ya. Jadi di sini Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Jadi berawal dari ada yang mengatakan ini, Ikrimah mengatakan, ketika orang-orang Yahudi berkata, kami menyembah Uzair putra Allah. Pernah dengar kata Uzair, Bu? Uzair itu nama seseorang. Pada masa hidupnya dia itu orang yang solih, orang yang baik, orang yang taat beragama. Itu Uzair. Mereka mengatakan Uzair putra Allah. Kemudian orang-orang Nasrani berkata, kami menyembah Al-Masih putra Allah, kan begitu. Orang-orang Majusi berkata, kami menyembah matahari dan bulan. Dan orang-orang musyrik berkata, kami menyembah berhala. Maka Allah menurunkan kepada Rasulnya ayat Qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu ahad, dia itu tunggal.
Dia itu satu-satunya, bukan kesatuan. Ngerti begini nggih? Jadi konsep di dalam Islam itu berbeda sama sekali dengan agama yang lain. Kalau di agama yang lain mereka masih mengatakan ono Tuhan Bapak, Tuhan Anak, atau dewa pencipta, dewa penghancur, dewa penyelamat, dewa opong, ono dewa angin, dewa hujan. Subhanallah gitu ya. Tapi Allah menghancurkan konsep-konsep itu dengan mengatakan Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Seandainya engkau mendapati Tuhan itu lebih dari satu, maka bisa jadi nanti mataharinya lebih dari satu. Dan bisa jadi nanti matahari akan terbit sakarpe. Si toe pengen terbit dari timur, si toe pengen terbit dari barat. Engkau matahari tak beranang dukur. Gitu ya. Jadi kalau yang namanya Tuhan itu lebih dari satu, maka engkau akan mendapati alam semesta ini tidak harmonis. Kenapa kok tidak harmoni? Karena karepe sing nyiptakno macem-macem. Tuhan A pengennya melakukan bumi itu berlawanan dengan sesuai searah dengan jarum jam gitu ya. Saya situ pengen searah dengan jarum jam. Apa yang terjadi? Tabrakanlah antara matahari dengan bulan, dengan bumi seperti itu ya. Jadi ketika kita melihat alam semesta, alam semesta itu apa? Ya alam semesta yang kita lihat ini. Kita lihat ternyata itu menunjukkan bahwasanya Allah itu satu. Terus selanjutnya kita lihat manusia. Manusia ini siapa? Kita. Kita lihat diri kita, Bu. Kita lihat diri kita. Kalau seandainya sing gawe menungso iki mang lebih dari satu. Jarene sing situ irungnya apa tak tamburi gitu ya. Sing situ ojo. Iso gak dadi menungso ya, Bu ya. Jadi makanya ketika dia bisa mengenali dirinya, dia bisa mengenali Tuhannya. Karena kenapa? Karena tidak mungkin adanya kita itu mak bertunduk terus jadi menungso mboten ya, Bu ya. Pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu adalah Ahad. Yang menciptakan itu adalah satu. Dan konsep itu hanya ada di dalam Islam. Makanya kalau di dalam sebenarnya ya, Bu ya, di Pancasila, nah Bu, ayat pertama, pasal pertama, pasal apa ayat pertama napa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa Pancasila rambut? Waduh, bakal karo aku loh. Apal aku Pancasila. Pancasila sakti semiber. Gak berwujud. Jadi ini biksu Tom Sangcong ya, ada adalah tidak ada, tidak ada adalah ada, berisi adalah kosong, kosong adalah berisi. Hanya mau jawab bukan kayak ngono. Ya enggak? Ada yang tahu kalau gitu tahu? Jadi banyak konsep-konsep sing kayak bener tapi gak logis gitu loh. Masa berisi adalah kosong, kosong adalah berisi. Nah ini misalnya isinya banyak, mesti mana ngomong kosong. Tapi ada juga yang mengambil konsep itu gitu. Makanya ibu-ibu tidak ada yang menjamin kita itu akan menetapi dinul Islam. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu kita minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antat. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah jangan sampai engkau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Itu terus kita minta, Bu. Terus kita minta, jangankan kita itu tidak ada jaminan akan terus menetapi agama ini. Bahkan ada seorang syekh, ulama, tapi di akhir kehidupannya dia memilih menjadi murtad. Na'udzubillah. Tidak ada yang menjamin. Oleh karena itu kita selalu minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Selalu minta diberi petunjuk sampai panggilan tiba. Bu, tidak ada yang menjamin. Nah, kita minta sama Allah gitu ya. Jadi meskipun kita saat ini ya menganggap konsep itu lucu gitu ya. Kok Tuhan itu si toe menciptakan, si toe menghancurkan, si toe memelihara. Terus piye gitu ya. Kan gak dadi menungso kok. Tetapi ada yang mengimaninya. Itu tergantung dari seringnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Itu nanti akan sangat berpengaruh dengan pemahaman kita.
Dulu ada teman saya, ini nggak jauh ya Bu ya, sangat dekat. Semangat sekali mengaji. Terus kemudian bertemu dengan sebuah komunitas, karena dia dalam kehidupan tuh istilahnya ngoten lagi banyak masalah, masalah keluarga. Dia butuh ketenangan. Bertemulah dengan komunitas. Saya harap di sini ada yang kenal komunitas itu. Ada yang dengar komunitas ini? Tidak tahu. Nah, hati-hati ya. Mereka juga menggunakan media sosial untuk merekrut istilahnya itu jamaah. Diajaklah, dia katut gitu ya, karena dia ingin mensolusikan masalahnya. Dia ingin hatinya tenang, bergabunglah dengan. Akhirnya apa? Konsep-konsep yang dia terima bahwasanya jangan sampai hati itu kotor, hati itu selalu bersih, tidak boleh marah, tidak boleh dendam, tidak boleh dengki. Lo kan benar, tapi nak lanjutan nih Bu, nak lanjutan nih. Pokoknya intinya aku gak oleh marah, hindari marah. Kan ya benar, tapi masalahnya gak benar menurut. Di dalam Islam boleh nggak Bu marah? Boleh marah apa mboten? Pasif piro, anak semua boleh, anak semua nggak boleh. Boleh apa mboten? Deal boleh. Boleh ya Bu ya? Boleh semua. Saya mau tanya dulu. Saya sambil kenalan ya Bu. Ibunya pakai kerudung coklat. Saya sambil. Nggih, saya lupa namanya Bu. Bu sinten Bu? Oh nggih Bu, nggih. Saya tuh rada lali ngapunten Bu. Biasa di memori ini rada full ngeten lho nggih. Boten tambahi USB. Tambahi anu. Nggih. Bu, kenapa? Apakah benar dalam Islam itu boleh marah? Boleh, lihat situasi dan kondisi. Lihat situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang bagaimana yang boleh marah? Misalnya kalau anak kita bermain api, ya diingatkan, ya dimarahi, ya didoakan supaya jangan bermain api. Itu kalau kecil itu kan jadi kawan, kalau besar kan jadi kebakaran. Ya diingatkan, ya diberitahu. Seketika itu kita kan emosi, kamu kok main api, kamu terbakar di mana? Pasti begitu ya. Iya. Kita lihat. Dulu anak saya masih kecil itu saya begitu. Pinten Bu putane? Putra 2, cucu 5. Subhanallah, Masya Allah. Sudah lulus SMA. Masya Allah. Berarti boleh marah nggih dalam kondisi, pokoknya melihat situasi dan kondisi. Nggih. Menurut saya. Oh nggih. Beda-beda pendapat, beda-beda juga. Iya, bisa nasihatkan. Oh nggih. Ibu yang di luar belakangnya Bu Tuti, Bu sinten Bu? Jenengan Bu. Nggih, Bu sinten Bu? Bu Lina. Bu, boleh nggak marah di dalam Islam? Boleh. Dalam kondisi yang bagaimana? Dalam? Alasannya tepat. Mengkondisi dan situasi serta alasan tepat. Satu lagi, ibu yang pakai niqab, Bu sinten Bu? Bu Syarifah. Bagaimana? Apakah dalam Islam boleh marah? Boleh. Apakah selalu marah atau bagaimana? Misalnya kalau sama kita punya kita juga Boleh marah. Oke. Gitu ya, pasif piro nih gini. Jadi marah di dalam Islam itu boleh. Kita tidak boleh didolimi. Bahkan konsep ini ya, ketika engkau itu dipukul pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ketika mereka minta, apa yang kemarin itu konsep ini ya, ketika mereka minta kerudungmu, berikanlah bajumu, sampai seperti itu. Ternyata konsep itu bukan konsep berasal dari Islam. Itu adalah konsep berasal dari orang-orang Nasrani. Tapi meskipun itu ya gak dilakoni kabeh. Konsep di dalam Islam itu boleh marah. Karena marah itu Bu tidak bisa dihilangkan.
Dia itu termasuk di dalam fitrah. Setiap orang punya fitrah marah. Tetapi di sana di dalam Islam, rasa marah itu tidak dihilangkan, tetapi diarahkan. Marah ketika harga diri diinjak-injak. Marah ketika agama kita dihina. Gitu ya, Bu ya. Tapi di dalam Islam juga memberikan batasan. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Nah terus ya apa? Itu ketika dalam kondisi kita itu kudune marah, tapi kita tidak marah. Misalkan kepada anak kita tadi, ya. Tapi kalau ketika kita didolimi, ketika kita itu agama kita itu dihinakan, kita harus marah, wajib marah. Wajib marah. Bahkan itu dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu orang yang lemah lembut ya Bu ya. Ketika membaca Al-Quran pasti nangis. Hatinya sangat lembut gitu ya. Tetapi ketika ada orang Yahudi, Abu Bakar, ternyata Tuhanmu itu miskin ya. Ternyata Tuhanmu itu minta pinjaman. Karena di dalam ayat, barang siapa yang memberikan pinjaman yang terbaik. Dari ayat itu orang-orang Yahudi mengejek agama kita. Maka seketika itu apa yang dilakukan Abu Bakar? Dibunuh orang itu tadi. Karena itu adalah bentuk penghinaan kepada agama. Jadi kalau ada agama itu dihinakan, kok kita ini meneng. Wah, iki sing salah. Jadi marah itu tidak dihilangkan, tetapi diarahkan. Karena dia adalah fitrah, potensi yang ada pada setiap manusia. Tapi kalau marah kepada sesama, misalkan anak itu tadi kayak gitu, maka apakah kita boleh marah? Itu berlaku la taghdab walakal jannah. Pada saat kita marah, tapi kita itu memaafkan. Kita menahan diri, sebagaimana di surat Ali Imran ayat 133-134 ya. Kita menahan diri, memaafkan, dan berbuat baik. Itu kalau tidak ada hubungannya dengan agama. Seperti itu ya Bu ya. Ya, alhamdulillah balik lagi ke sini. Tuh, boy. Cing cing cing. Balik lagi ke sini. Allahus Samad. Allah itu As-Samad. As-Samad itu artinya adalah tempat meminta segala sesuatu. Allahus Samad. Jadi Allah itu adalah tempat meminta segala sesuatu. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yakni Rob yang bergantung kepadanya semua makhluk dalam memenuhi segala kebutuhan dan permintaan mereka. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dialah As-Sayyid, penguasa yang benar-benar sempurna dalam kekuasaannya. Asy-Syarif, maha mulia yang benar-benar sempurna dalam kemuliaannya. Al-Azim, maha agung yang benar-benar sempurna dalam keagungannya. Al-Halim, maha penyantun yang benar-benar sempurna dalam kesantunannya. Al-Alim, maha mengetahui yang benar-benar sempurna dalam pengetahuannya. Al-Hakim, maha bijaksana yang benar-benar sempurna dalam kebijaksanaannya. Ini ayat iki ya wis apal ngelontok. Tapi wong sing apal surat Al-Ikhlas, ketika dia dalam kondisi terjepit, apa yang dia lakukan? Budal nanggone Gunung Kawi. Dia napa mboten? Mboten. Ning kene gak mungkin nono. Aduh ayo. Terus ketika ada apa ini? Ketika duwe gawe, apa duwe gawe iku? Hajat. Heeh, hajatan. Waduh, ati udan mendung ki rek. Bingung golek nopo. Golek pawang hujan. Apa anak saya? Uyung. Burung. Golek pawang hujan. Bahkan sampai itu pun terjadi, dilakukan oleh pemimpin kita. Nggih napa mboten? Pada saat kemarin ada napa niki? Balap di sirkuit Mandalika itu ya. Ternyata pawang ikut danan.
Nah iya, pawang hutan tapi kudanan dikuyu tenguan katanya ya. Saya ya Allah, subhanallah. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu masih terpampang jelas di sekitar kita. Oke. Terus desone ben aman diruat. Ah, dicelukno, ditanggepno, boten reok Bu, napa niki wayang. Wayang. Ditanggepno wayang ludruk. Atau malah gini, anake sitok wedok. Nah, diruat. Cek gak terjadi sesuatu. Kalau cowok cewek niku napa jenenge? Oh, gentono gendini. Kalau cewek pun kalau masing-masing satu-satu itu pun juga diruat. Soalnya gak nok boloni. Ya Allah. Padahal tadi apa? Allahus samad. Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Cek rezekine lancar. Wes. Budal. Sampai saya itu saya juga tidak tahu kenapa media sosial saya itu video ini. Video ini tidak terjadi jauh, tapi ya di Jawa masih Di Jawa masih Bu. Dia ini kehidupan rumah tangganya terjadi masalah, dia sampai cerai dengan suaminya. Terus karena dia butuh menghidupi anaknya, dia bekerja. Bekerjanya menjadi PSK. Terus selanjutnya apa? Karena ternyata sesama PSK itu pun saling bersaing. Akhirnya yang bersangkutan ini dijak nanggone seorang mbah, yaitu orang pinter. Soalnya sing menang rono adalah orang bodoh. Akhirnya dipasang susuk, marani dolek bolo. Dan itu ternyata ya Allah gak ada nak trian ya ono model ngono. Kok ora sampean iya lah, koncoku kan macam-macam. Sen sampai ya Allah, masa Bu? Iya, jadi dipasang. Ya Allah, dipasang di kemaluannya, dipasang di sini. Saya sampai ya Allah. Ternyata wong pasang susu itu Bu, oke. Dan itu secara medis bisa dilihat pakai ronsen. Foto pakai sinar X itu bisa kelihatan. Sebetulnya ya Allah subhanallah. Jadi tenaga medis yang biasanya motonya jadi operatornya itu sering mendapati aneh gitu kan, kok bisa? Kalau logam kan pasti kelihatan kelihatan. Jadi sini ya kecil gitu ya malang ini seret. Naik itu ada satu aja ini buahnya susu Enggak. Dan gitu itu tidak masa lalu. Kasat mata bisa, karena itu Allah memberikan kelebihan kepada bangsa jin. Subhanallah. Terkadang kita itu bayangno jin itu sesuatu sing wah medeni gitu ya. Akhirnya dianggap sebagai Tuhan, bahkan dijadikan sekutu. Begitu ya. Harus hati-hati. Bu, panjenengan yang misalkan nggak ada hajat, ini soalnya suwering kayak ngaten nggih. Tempat masake alias pawoni. Jenengan paringi sajen apa mboten? Alhamdulillah. Biasanya ono napa nek sing ngoten niku? Jenenge apa, Bu? Beras. Jalan apa? Tok bakal. Oleh ta Bu kados ngeten niku. Iya, terkadang kita itu mengikuti apa jarene Mbah. Padahal Mbah coba ditakoki, cek lapo Mbah? Cari wong biyen. Ternyata wong biyen iki juntrungane sapa wong biyen iki? Padahal panjenengan tangkleti. Panjenengan ngertos surat Al-Ikhlas ta? Ya kul wa kata Allah sama lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, wis apal ketepal wis nang ujung lidah wis. Tapi ketika dalam kondisi-kondisi seperti itu gak karu-karuan tingkai menungso ibu nggih,
Karena dia tidak meminta kepada Allah. Dia enggak sadar kalau Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Akhirnya mau nang sopo? Nanggoni setan dari kalangan jin. Subhanallah. Terus mana? Saya ini langsung saya bawa ke kasus ya. Karena kenapa? Soalnya panjenengan surat Al-Ikhlas surat Al-Ikhlas iki wis lontok, tapi tidak diterapno. Sedino iso maca balik ping 1000. Malah ono sing ngamal maca Al-Ikhlas balik ping 1000. Salah tak itu? Tidak salah. Karena panjenengan baca Al-Ikhlas 3 kali itu sudah seperti pahalanya itu seperti sudah khatam. Tapi gak diterap ini kan bahaya. Diwocoto nyunatno anake saiki nyunatno anake Bu kaya iki ono sing nyunatno. Oh sampun sunat. Ketika menyunatkan gak enak sih menyunatkan, menghitankan anaknya bagaimana Bu? Ya disunatno ngono ae jare sapa? Wadah api beras ono kelopone situk ono gedange sak cekeh, ono apa maneh? Oh, kan sing ngerup. Bagus. Aku dhewe sing ngerup tadi. Dalam saya itu punya teman, beliaunya itu bidan, tukang nyunat. Cerita ke saya. Oh, saya itu mesti dapatnya ini ya apa? Gitu, Bu. Ya Allah. Terus ketika anaknya mau lahiran, macam-macam Bu, macam-macam. Gentengnya dibukai, lawangnya dibukai, banyune dibukai, gentongnya dibukai, sembarang dibukai. Kok aku eruh? Ya eruh. Subhanallah, macam-macam kan? Subhanallah. Jadi kalau kita itu sudah yakin Allahu Ahad, Allah itu satu, Allah itu tempat meminta. Panjenengan nek butuh napa-napa minta ke Allah. Tapi itu kan konsep wis. Sedangkan realita itu tidak begitu. Wis kadung mendesak ini bagaimana? Bu, ya itu ujiannya. Ketika ada apa-apa minta sama Allah, panjenengan harus sadar, harus yakin bahwasanya Allah itu Allahu Akbar. Allah itu maha besar, luwih gede timbangannya alam semesta. Sehingga kita minta, tempat kita meminta itu adalah Allah. Sejenengan iling-iling niki. Nek pas ono masalah gitu ya, ono masalah. Ini ya ono maneh gitu loh. Karena kenapa? Karena ternyata persatuan dukun Indonesia itu semakin besar. Loh, iya Bu. Jenenge iku Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Loh, gak percaya. Loh, ngono kuwi bahasanku itu. Itu ketuanya di daerah Banyuwangi. Makanya di Banyuwangi itu tempat wisatanya adalah wisata mistis. Wisata mistis. Bahkan ini loh, apa yang biasanya? Oh, apa sih? Yang digelar per tahun itu apa sih? Bukan. Fair itu apa sih, Bu? Aduh, lali aku judulnya. Boten ngelarungnya, Bu. Sing agenda wisata itu loh yang biasanya digelar ono sing apa jenenge Bu, di model-model iku loh. Karnaval. Tapi aku lali sebutan anunya. Itu pun buatan kira Bu. Itu pun konsepnya asli Banyuwangi Bu. Oh, enggak asli palsu Bu, palsu. Itu di sana yang menjadi ikon untuk pariwisatanya ya para dukun itu. Makanya mereka merasa ini adalah wilayahku. Makanya dakwah di sana ya lumayan seru. Nek macam-macam disantet. Pak, tapi panjenengan aja wedi Bu, aja wedi. Pesulap merah aja enggak bisa itu disantet. Cari dengan ini syaratnya kurang gitu. Ketika kita itu sudah berlindung kepada Allah, jangan pernah takut dengan segala sesuatu ini. Kalau kita itu takut kepada Allah, maka kita tidak akan takut kepada segala sesuatu. Tapi kalau kita itu tidak takut kepada Allah, maka kita akan takut kepada segala sesuatu. Rumusnya ngoten. Karena kalau kita itu sudah takut kepada Allah, maka cukuplah Allah itu memenuhi hati kita. Wis gak wedi apa-apa, Bu. Ijen tatak. Ngoten nggih? Tes mari ngono tengah wengi nang omah dhewe wanita gak.
Subhanallah. No wani nang mai dhewe. Saiki nang mai tanggo ibu. Subhanallah. Ya tadi. Jadi kita harus sadar bahasanya Allahus Samad. Allah itu minta segala, sempat meminta segala sesuatu. Jadi panjenengan dalam kondisi sedih, minta sama Allah. Panjenengan yang bisa jadi punya hutang, minta sama Allah, ya Allah lunasilah hutang ini gitu. Lunasilah hutangku ya Allah. Minta sama Allah. Punya masalah dengan suami, ya Allah selesaikan masalahku gitu. Kadang kita ini kan sombong, kadang kita sombong ya Bu ya. Merasa bahwasanya kita itu sudah hebat, gak butuh Gusti Allah. Dewe pengen dibudali dewe, padahal dia itu lemah. Kalau kita itu lemah, ya berarti kita akan sulit untuk menyelesaikan itu. Makanya tawakal itu di awal. Minta sama Allah agar menyelesaikan, agar memudahkan, agar melapangkan. Minta sama Allah. Banyak yang salah kaprah. Budal dhisik lah kayak tawakal. Salah. Makanya tawakal itu di awal. Baru berusaha, baru berikhtiar. Budal kerja, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah. Itu panjenengan mau punya hajat apa? Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah. Tapi apakah di situ nanti selesai mboten yuwaswi sufi sudurin nas niki nggih kata gitu? Panjenengan mau hajatan. Wis semuanya lurus, bebas dari kesirikan. Sing bingung sinten? Tanggane. Gitu? Mbak, gak ini ya. Sampean gak ngene ya? Sampean gak ngene ya? Sing bingung tanggane. Makan enak itu tonggone nggih dijak ngaji. Kalau sama-sama paham jadi nikmat. Bisa bertaat bersama-sama. Nek taat dhewe nggih pancene abot. Ngoten nggih. Kadang awalnya gak ngerti ngono gara-gara tonggone bareng ngerti. Sama jenenge katene nyunatno. Mrene nyunatne ku ngene, anake gak ngene. Ngono. Kok harus pengamatan ya, ini pengamatan, bukan pengalaman, pengamatan. Karena kenapa? Karena saya akhirnya memilih untuk tidak rame-rame. Ya wis budal ngono mawon. Karena sing eruh, bahkan tonggone yo gak eruh. Lu berarti gak selamatan sembarang. Gitu bisa di setelah. Jadi ndak rame-rame. Soalnya lapo kadang sing garek esruh niku tonggo. Ya mbak kok gak ngono, kok gak mbok ngono. Ngoten nggih. Malah nanti bisa diarahkan ke tempat yang salah. Pun lanjut, Allahus Samad. Jadi Allah itu adalah tempat meminta segala sesuatu. Ini kita pahamkan, kita benamkan di dalam benak kita. Butuh apapun, mintalah sama Allah. Bahkan ketika engkau itu hanya butuh sepasang sandal, minta sama Allah. Ya Allah, sandalku iki rusak. Mengadulah sama Allah apapun ya Bu ya. Iya, terus sama dia ngono tak? Iya Bu, saya sudah mempraktekkan. Ya Allah, saya butuh ini ya Allah. Ngoten njaluk dhisik Bu, baru nanti usaha. Allah pasti akan memberikan jalan. Ya Allah, kula butuh ngeten ya Allah. Saya butuh ini ya Allah. Minta. Kalau kita itu sadar Allah Maha Kaya, Allah itu tempat meminta. Kok panjenengan gak gelem minta kepada Allah? Padahal kadang mau karek ngomong gitu ya. Kadang kita itu tidak ngelakoni, gak berdoa, gak minta sama Allah. Seakan-akan kita sudah hebat. Ya ini, jadi minta kepada Allah, berdoa kepada Allah itu adalah bentuk penghambaan kita. Ya, bentuk bahwasanya kita itu lemah. Terus selanjutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu lam yalid, tidak beranak, wa lam yulad, dan tidak diperanakkan. Jadi kalau ada yang mengatakan sampai ini jenenge Al-Masih putra Allah, berarti itu salah. Kalau ada yang mengatakan Uzair putra Allah, berarti salah. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu punya anak, berarti salah. Karena Allah sendiri sudah menyangkalnya di surat Al-Ikhlas ini. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
Jadi isi dari surat Al-Ikhlas itu bukan berarti ikhlas rela boten, tapi ikhlas di sini adalah memurnikan tauhid, ya, memurnikan keesaan Allah. Jadi benar-benar Allah itu ahad, Allah itu satu, lam yalid walam yulad. Jadi kalau ada orang yang membawa konsep Tuhan punya anak, maka otomatis itu salah. Meskipun dibalut dengan berbagai macam. Iya, Bu, ya. Gringgingan. Ya Allah, baru umur 40 saja sudah sering gringgingan, ngeten iki terus piye, Bu? Saya tuh pernah tak curhat dulu ya, Bu, ya. Saya tuh lihat ada video, beliau itu ada seorang perempuan yang sudah sepuh, usianya 80 tahun. Tapi masih energik gitu ya. Tulisannya, captionnya itu, ayo kita siapkan usia 80 yang masih energik. Nah, terus tak bayang no. Terus dia wis usia 80 terus energik terus gawe lapo. Halo. Namanya usia 40 wis gringgingen kabeh ngene terus piye, Bu, ya. Makanya ketika kita masih sehat, ketika kita masih mampu, laksanakanlah ketaatan pada saat itu juga. Jangan sampai menunggu, gitu ya. Saiki nek katik salat 4 rakaat wis sikil gringgingen ngoten nggih. Nah, ini makanya kita berusaha sehat itu agar taat. Buat apa usia 80 tahun sehat tapi tidak dipakai sholat? Na'udzubillah. Balik lagi ke sini. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, kalau secara bahasa, walam yakullahu, dan tidak ada baginya kufuan itu adalah setara atau makanya kan menikah itu yang harus sekufu. Pernah dengar kata itu? Nah, menikah harus yang sekufu. Ini kata sekufu. Kufuan itu yang setara, sing podo. Dalam? Nggih. Sekufu itu bisa berarti seiman, bisa jadi juga memang carilah yang sing podo. Soalnya kadang sita iso woge, sita ekuismin, jomplang, Bu. Itu namanya tidak sekufu. Jadi sekufu itu itu hanya ada di derajin ya, Bu, ya. Jadi maksudnya sekufu itu ya sing podo-podo gitu ya. Saya lapok agar rumah tangga itu berjalan nyaman, tidak ada yang merasa jadi napa? Jadi bos, sitoke dadi babu kan mboten ngoten. Jadi itu namanya sekufu. Baik lagi ke sini. Jadi kufuan, oce eleng Bu panjenengan. Oh, kufuan itu berarti sing setara. Jadi Gusti Allah itu, Bu, tidak ada yang setara dengan Dia. Makanya gak butuh panjenengan golek no. Napa? Sekutu. Allah tidak butuh sekutu. Tidak ada yang setara dengan Allah. Kalau panjenengan berdoa, ya berdoa saja. Gak usah sing aneh. Gak usah kayak perantara opo gitu ya. Jadi Allah itu tidak ada yang setara. Ahadun itu satu pun. Jadi tidak ada yang setara dengan Allah satu pun. Gak ono. Boh iku menungso, boh iku jin, boh iku setan. Karena kenapa? Karena mereka semuanya adalah makhluk. Semuanya itu diciptakan oleh Allah. Lah kok katanya menyetarai Allah? Ya rangarah mungkin gitu ya. Adalah sesuatu hal yang mustahil. Jadi Dia Allah tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yakni Dia tidak memiliki anak, tidak punya bapak, tidak punya istri, kan seperti itu. Ini kalau kita ngomong sama anak kecil, kasihan lah Anmi dia tidak punya ibu. Oh, awal itu tidak punya ibu, tidak punya bapak.
kasihan dong, enggak ada ibu. Iya, saya ingat ini. Allah itu tidak makan, tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Kasihan lah Anmi tidak makan dan tidak minum. Itu nih arek cili ya tentunya. Nah, sudah kritis. Nah, kalau sekarang kita, Allah itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Berarti kita yakin Allah itu bersifat azalian. Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Makanya kuatkanlah keimanan kita kepada Allah. Hadirkan Allah di setiap aktivitas kita. Hadirkan Allah di setiap kesadaran kita. Agar apa? Agar kita tuh sadar kita itu lemah, kita butuh Allah. Ngaten. Nggih. Kemudian ayat surat Al-Ikhlas ini tadi dikuatkan di dalam surat Al-An'am ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladu wa lam yakul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 101. Jadi Allah itu adalah penguasa dan pencipta segala sesuatu. Terus juga dikuatkan oleh Allah di dalam firman-Nya surat Maryam ayat 88 sampai 95. Saya baca terjemahnya saja. Dan mereka berkata, Rob yang maha pemurah mengambil anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Dan bumi terbelah. Dan gunung-gunung runtuh. Bu. Jadi kalau kita bahas tauhid itu juweru. Dan ini sangat berimplikasi kepada aktivitas kita sehari-hari. Ucapan Allah memiliki anak itu adalah suatu ucapan yang sangat berat. Bahkan di sini ya di surat Maryam disampaikan hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena mendakwa gitu ya. Maksudnya karena mereka itu menyatakan bahasanya Allah yang pemurah memiliki anak. Berarti kalau kita membenarkan ada orang yang mengatakan Allah itu punya anak, berarti benar apa salah? Salah. Makanya kenapa bulan Desember itu selalu banyak bencana? Nek jari nih wong sain, jangan dihubung-hubungkan dengan agama. Padahal yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah. Sebagai orang yang beragama harus mengkaitkan setiap aktivitas dan setiap kejadian itu dengan agama. Jangan dikira kalimat mengucapkan selamat gitu ya, mengucapkan selamat kepada mereka yang merayakan sesuatu yang salah itu sesuatu yang biasa gitu kan. Bahkan bumi aja akan terbelah, langit akan pecah itu kan ya. Kemudian gunung-gunung akan runtuh lah gitu. Awak dewe dengan mudahnya mengucapkan selamat. Nah ini nanti yang punya keluarga non muslim pasti akan merasa berat dengan ayat ini. Iya. Soalnya nanti juga akan dikuatkan dengan ulama yang membolehkan. Berat kan Bu ya? Jadi kita itu kalau nggak ngaji, kita akan terombang-ambing karena orang penyeru itu banyak. Ada penyeru kepada kebaikan dan ada penyeru kepada kebatilan. Terus awak dhewe gak duwe ilmu, akhirnya malah katut. Ngoten toh? Subhanallah. Jadi di surat Maryam sampai seperti itu. Karena mereka mendakwa, maksudnya itu mereka mengucapkan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mengambil anak.
Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rob yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Bu, kita ini terlahir ke dunia itu sendiri. Kenapa mboten? Bahkan meskipun kembar, gak langsung loro langsung brojol bar, tapi satu. Jadi kita itu terlahir sendiri, nanti mati juga akan sendiri, kita dibangkitkan juga akan sendiri, dan mempertanggungjawabkan amal juga sendiri di hadapan Allah. Kalau kita tidak kalau kita tidak memperhatikan diri kita sendiri, siapa sing kate memperhatikan kita? Makanya kalau ada saudara atau ada orang lain yang memberikan bisikan-bisikan terkait kepada kemungkaran, terus kita ikuti, siapa sing rugi? Kita. Balik lagi nanti. Kita ini akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri. Makanya berusaha untuk istiqomah itu harus dengan upaya sendiri, begitu. Ngerti nggih? Karena kita akan dibangkitkan oleh Allah, mempertanggungjawabkan amal kita sendiri-sendiri. Kemudian juga dikuatkan oleh Allah di surat Al-Anbiya ayat 26-27. Al-Anbiya ayat 26 dan 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadar rahman walada subhanahu bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka berkata, Rob yang Maha Pemurah telah mengambil anak. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi di sini menegaskan lagi bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dikuatkan lagi di dalam firman-Nya surat As-Saffat ayat 158 dan 159. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad 'alimatil jinnatu innahum lamuhdharun subhanallahi 'amma yasifun. Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi yang dimaksud dengan hubungan nasab itu berarti jin itu anak Allah. Oke, jadi Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, ma ahadun asbaru ala adan sami'ahu minallahi yad'una lahul walada summa yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar terhadap gangguan yang ia dengar daripada Allah. Mereka mengaku Allah memiliki anak, namun Allah masih juga memberi mereka kesehatan dan rezeki. Subhanallah ya. Padahal tadi disampaikan di surat Maryam, ucapan yang sangat sangat mungkar gitu ya. Ucapan yang sangat mungkar. Bahkan ketika ucapan itu didengar langit katanya runtuh. Ketika didengar oleh bumi akan terbelah. Ketika didengar oleh gunung itu akan runtuh. Tapi onok menungso ngomong koyo ngono iku wau. Tapi Allah masih memberinya makan, Allah masih memberi dia rezeki. Subhanallah. Nah iya. Subhanallah. Jadi itu adalah saking sabarnya Gusti Allah gitu ya. Allah itu maha sabar. Luar biasa. Jadi Allah itu memberikan rezeki, memberikan kesehatan,
Itu bukan hanya kepada orang yang taat, bahkan orang yang khianat pun diberi sama Allah. Itu adalah bentuk Allah, kemaharahmannya Allah. Gitu ya Bu ya. Nggih. Ditutup dengan sebuah hadis, saya bacakan. Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam mendustakanku padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. Dia mencaciku padahal tidak seharusnya demikian. Jadi namanya hadis apa Bu? Hadis Rasulullah yang menyampaikan, tetapi Allah itu yang berfirman. Hadis qudsi ini. Jadi hadis yang dia itu adalah perkataannya Allah, tetapi tidak masuk Al-Quran. Ini. Jadi Allah yang berfirman dalam hadis ini tadi. Anak Adam mendustakanku padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. Dia mencaciku padahal tidak seharusnya demikian. Adapun mendustakanku adalah dengan ucapan bahwa Allah tidak akan menghidupkan aku kembali sebagaimana menciptakan aku pada permulaan. Jadi adalah orang yang mendustakan hari berbangkit ya Bu ya. Ketahuilah bahwa tiada ciptaan atau makhluk pertama lebih mudah bagiku daripada mengulangi ciptaan. Adapun caci makinya terhadapku adalah dengan mengatakan Allah mempunyai anak. Padahal aku Maha Esa yang bergantung kepadaku segala sesuatu. Aku tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara denganku. Demikian ya Bu ya. Jadi kalimat Allah memiliki anak itu adalah merupakan cacian kepada Allah. Jadi kalimat itu adalah kalimat yang berat, kalimat yang sangat besar murkanya gitu ya. Mungkar, sebuah kalimat yang sangat mungkar, sehingga kita jangan sampai ikut-ikutan, ojo sampai mengatakan selamat kepada mereka yang merayakan itu, apalagi mengucapkan selamat kepada agama-agama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Untuk selanjutnya, yakni sesi tanya jawab kepada bunda-bunda, diberi kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Sebutkan nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu siapa Bu? Bu siapa? Bu Yuli. Oh Bu Dwi. Bu Dwi. Kita ini kepada Allah ya. Kita ini kita meminta itu hanya pada Allah. Tapi kita itu kadang nggak yakin gitu ya, nggak yakin dengan diri kita sendiri. Kita itu melalui perantara Ustazah, melalui kiai gitu. Kita minta apa gitu melalui kiai, dan kiai itu akhirnya memberikan amalan. Itu gimana Ustazah? Apapun itu, mau jodoh, mau rezeki, mau apapun itu, kan kita diberi amalan. Itu gimana Ustazah? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Untuk sama dah. Ada lagi? Ada lagi untuk sekalian? Ada? Monggo silahkan. Oh sama. Dari uang ada? Oh nggak boleh. Ya nggak apa-apa, saya jawab dulu aja. Mungkin nanti di perjalanan ada pertanyaan lagi. Ya ini seringnya kita begitu, gak pede. Padahal kita sama-sama beriman. Terus selanjutnya apa? Akhirnya minta doa kepada yai. Tapi masalahnya minta doa ini kita seakan-akan wes dia itu sebagai pengabul. Gitu? Gimana pembuatan? Seakan-akan Pak Yai dalam tanda petik ya. Pak Yai iku mang bisa mengabulkan. Karena menganggap kali beliau dekat dengan Allah. Nah, ini mindset yang harus kita ubah Bu. Diubah, di scan.
Kayak gitu. Semua masing-masing umat manusia yang beriman kepada Allah punya kesempatan menjadi kekasihnya Allah. Yes, ya Bu. Kalau dulu mindsetnya, ya mungkin panjenengan mindsetnya hampir sama kayak saya masa dulu. Saya dulu tuh merasa yang bisa menjadi kekasihnya Allah itu ya hanya para wali. Akhirnya melaju oleh wali songo. Hanya wali songo lah yang jadi kekasihnya Allah. Setelah saya ngaji, oh Masya Allah, ternyata siapa sih kekasihnya Allah itu? Kekasihnya Allah itu adalah orang yang mendekat kepada Allah. Ya Bu ya. Orang yang mendekat kepada Allah dengan apa yang diwajibkan. Ditambah dengan apa yang disunnahkan. Dia mengurangi hal-hal yang diperbolehkan. Itu Bu rumusnya. Sesuatu sing boleh aja dikurangi. Karena itu tidak menghasilkan apa-apa. Apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Itulah yang akan menjadi walinya Allah. Ketika Allah itu sudah mencintainya, kan begitu. Jadi Bu, setiap amal yang kita lakukan itu kita tujukan untuk mencari cintanya Allah. Nanti untuk mencari ridhonya Allah, mencari cintanya Allah. Masing-masing kita ini punya kesempatan yang sama. Jangan merasa aku kan ngene, enggak begitu, enggak boleh begitu. Mindsetnya harus diubah. Aku harus menjadi kekasihnya Allah. Itu. Dengan apa? Semua kewajiban kita tunaikan. Kita laksanakan amal-amal nafilah, amal-amal sunnah. Kita mendekat kepada Allah, menghindari dosa-dosa kecil, gitu kan ya Bu. Menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Terus selanjutnya apa? Ini dalam sebuah hadis cuma redaksi saya ya. Ketika aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya, yang dengannya ia melihat. Aku akan menjadi hatinya, yang dengannya ia berpikir. Gitu ya Bu ya. Apa yang dia minta, maka aku akan memberi. Gitu. Ditambah lagi dalam hadis yang lain, Allah itu maha malu. Maksudnya apa? Maha malu itu. Sangat malu ketika ada hambanya yang menadamkan tangan, tapi dia kembali dengan kosong. Begitu. Jadi, menengadahlah kepada Allah. Mintalah sama Allah. Terus bagaimana kalau kita tuh minta bayai? Bu, kadang kita itu salah mindset juga. Budal nangone wak yai, itu seakan-akan itu solusi ngoten lho. Seakan-akan wak yai itu adalah makhluk sing maksum, terbebas dari dosa. Yang setiap doanya dikabulkan. Mas kayak gitu ta, Bu? Padahal belum tentu. Belum tentu. Kalau minta didoakan bagaimana? Boleh. Misalkan saya minta kepada Bu Sana, Pak dongakno yo kayak gitu. Boleh Bu, panjenengan minta doakan sama temannya. Boleh. Kok jalan itu ngakno yo, mumpung ana wong ngene. Boleh minta doa kepada saudara itu boleh. Cuma kadang mindsetnya itu beda nih awak dhewe ku budalane wak yai njaluk donga. Engko akhirnya podo menjadikan wak yai ku dadi wong pinter. Sakno yai ini Bu, bener iku beban mental itu. Kok tidak bisa menghadirkan itu tidak kasihan ya kecewa gitu ya. Padahal wak yai iku juga manusia. Tapi kalau misal minta didoakan, monggo. Biasanya ini mau kesalahan nih, akhirnya njaluk amalan. Mari ngono panjenengan mobil tuh diijazahi apa tuh njaluk mobil tuh. Bu, apakah boleh? Tidak semuanya saya salahkan, karena kita tidak tahu faktanya, karena faktanya pun beragam. Ono menjadi amalan, itu akhirnya amalannya rotok nyeliting, kan ya paling salah. Tapi kalau amalannya itu baca doa ini, ayatnya sudah jelas, ini adalah sesuatu yang disyariatkan, nggih mboten napa-napa. Tapi kalau amalannya itu adalah amalan sing gak benar, wah ya salah kan ngoten nggih. Ini juga mindset sing yang harus kita ubah ya Bu ya.
Kadang kita itu menjadikan agama kita itu adalah digawe apa yo? Bukan penglaris, apa niki? Penyolusi yang secara pragmatis gitu loh. Seakan-akan itu tujuan Al-Qur'an diturunkan tuh menggol gawe ngono ngoten lho. Nyapun mboten maksud saya. Bahasane jatuh sih. Ngeten maksudnya itu. Ketika anakku loro, aku butuh obat, kan ngeten nggih, butuh obat. Obate njaluk namani Pak Yai dikai amalan. Delok dhisik lorone opo? Kan ngono, Bu. Dikasih minum. Minum pun ya nggih mboten napa-napa, nggih. Mohon minum mboten napa-napa, asalkan yang dibacakan kepada air yang ditiup ini tadi itu adalah amalan yang benar. Bagaimana kita tahu? Ya saya juga tidak tahu. Panjenengan takut ketihanye sing diwawas aku nopo. Karena ruqyah itu ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah sir'iyah. Ruqyah sir'iyah jadi sama-sama meniup, ditiup. Podo, cuma bedanya apa sitoe ayat Al-Qur'an, sitoe mantra. Nanti imbasnya berbeda. Walaupun sama bahasa Arabnya ya. Meskipun sama bahasa Arabnya. Itu termasuk kesirikan. Yang mana, Bu? Kalau minum gitu bukan. Makanya yang ditiupkan itu mau nopo. Kalau yang ditiup itu bacaan Al-Qur'an, boleh. Ayat-ayat surat ini dibacakan muawidatain, ditiupus minum boleh. Tapi sing diwaceng mangkul husung sang. Piye panjenengan, Bu? Kenal husung sang ta, Bu? Enggak kenal ya wis, aja kenal wis. Bahaya itu. Banyak, Bu, jamaah setan yo kathah ya. Saya tidak menjas ya, Bu ya. Masalahnya saya tidak tahu. Jadi kalau panjenengan ragu tinggalkan. Kalau tidak panjenengan perjelas. Kalau beliau sudah terkenal istilahnya secara nopo niki, wong iki lurus gitu ya. Enggak apa-apa. Tapi kalau wong iki marodok setengah enggak lurus, ya hati-hati. Tetangga saya juga ada yang demikian. Oh, sudah meninggal. Tapi ini saya tidak menghukumi itu ya, Bu ya. Saya tidak menghukumi itu karena faktanya kan berbeda. Ada tetangga saya rodo atuh, Bu, tapi keadaan. Itu ya begitu. Jamaahnya gitu ada, Bu. Wadah. Nggak ada murid dia. Nggak ada murid. Tapi ini ku judulnya Padepokan. Hati-hati kan. Kadang mereka yang kadang judulnya ku Padepokan. Iku kadang gue menunjukkan dirinya ini duduk Islam, kejawen gitu ya. Ngoten niku nggak ada murid, Bu, nggih kuwatah. Ngoten niku ngeten, saya dulu dapat bisikan, dikandani sama teman. Oh iya, sama teman gini. Minta, Pak, saya tuh dikasih amalan apa? Wes gak usah aneh-aneh. Mana jawabnya, Bu? Gak usah aneh-aneh. Awak mau ngeresi omahku ya. Engko wis rezekimu lancar. Loh, beneran ini ada yang kayak gitu. Saya gak guyon-guyon tapi tenanan nih, Bu. Ada. Di depan saya kita Twitter ya. Pernah jualan Twitter saya ya. Itu kesana gitu. Usaha Pak Yai saya supaya lancar. Dikasih tahu gini. Di depan rumahmu itu bisa untuk jualan. Akhirnya lancar dulu sekarang. Itu gimana? Sekarang kan turun ke anaknya. Pas akhirnya turun ke anaknya sekarang. Ibunya kan sudah meninggal. Yang nurun itu apanya yang diturunkan, Bu? Dagangannya itu. Tapi tidak ada sesuatu yang dikasihkan? Oh, enggak ada. Ya, bisa jadi kita enggak, apakah itu dinamakan karomah? Saya alam Ibu ya, karena karomah enggak seperti itu. Kalau orang itu iso nerawang, malah hati. Gitu ya, Bu ya. Karena memang secara fitrah manusia itu terbatas. Kita ini terbatas, Bu. Di balik tembok ini ada siapa? Enggak tahu kita terbatas. Suara di luar pun kita tidak bisa mendengar, itu kita
batas. Lah kok ono keterbatasan itu bisa dihilangkan. Jadi maksudnya apa? Eruh nang kono ono wong piro, nang kono ono sopo, bisa jadi itu gak bahasa Jawa ini gak sebelah ini dewi. Apa ya? Bukan kemampuan dia, berarti ono sing bantu. Nah, bisa jadi. Indigo itu berarti dia diganggu setan. Gitu. Jadi jangan dikira indigo itu sebuah kelebihan ya Bu ya. Indigo itu kekurangan. Indigo itu kekurangan. Kasihan mereka yang indigo itu. Mereka itu diganggu. Seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang lurus maka akan memberikan solusi yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Sesuai dengan fitrahnya manusia, yaitu apa? Ya antene gak iso nembus gitu. Kalau ada yai iso ngomong sopo ae ya biasa apa ya kak yai kok sopo ae nek iso ngomong misalnya sampean berobat ke dia terus dia bisa melihat nang burimi ku ono. Nek iso ngomong ngono ojo diturut, berarti dijamin itu tidak lurus. Bisa jadi uskun, ustad tapi banyak Bu uskun itu. Amalannya jangan dikira, amalannya juga Islami dalam tanda petik. Amalnya Islami. Medeni gitu ya. Jadi kalau itu salah satu indikator. Kalau ada orang sing kate iso ngomong sampean dhisik iku anu yo. Tanggane sampean iku omahe madhep ngalor, iku anake sakmene ngene iso nglantek ngono, sudah jangan didatangi lagi. Maka jaminan itu bukan ustadz tapi uskun. Bukan yai. Bukan yai tapi yai pun. Yai tapi dukun. Itu ya Bu ya. Pernah juga ini. Tetangga saya di desa, Bu, desa. Beliau itu ya yainya desa saya. Sing mimpin tahlil, sing jadi panutan di situ. Terus kemudian ada seseorang yaitu mang moro nang yai yang bersangkutan ini punya warung, minta amalan. Cik Laris, ini nyata ini bukan guyon, ini nyata. Terus selanjutnya apa? Dikasih sesuatu. Terus orang ini tadi pas nang warung ini kok ruame. Oh ya ana wong sriwat ngoten. Jadi meskipun minta nanggoni yai, nggih sama. Iku nggih damel bantuan nih. Kalau memberikan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat dan dikei sesuatu, akhirnya sesuatunya dikembalikan. Mohon maaf yai, ini maksud saya tidak begini. Subhanallah ya. Makanya hati-hati. Karena kenapa? Karena setelah saya mengikuti ini, beliau itu ahli di bidang ruqyah. Ternyata kitab sihir itu juga dipelajari di pondok-pondok. Makanya sekarang banyak uskun, ustadz tapi dukun. Oke. Kitabnya itu terjual bebas di Shopee juga ada. Tapi sudah diterjemahkan. Bila banyak terjemahan. Contohnya itu adalah kita kontak tadi kemarin cuma golek sama terapno aku sih bahaya ya. Jadi itu ono. Terus kemudian dari ini gitu ya, yang berkembang di masyarakat itu adalah di masyarakat itu selain sihir hitam ada sihir putih. Sihir hitam itu sihir sing digawe nyantet, sing digawe anu kayak gitu ya Bu ya. Tapi ada juga sihir putih. Sihir putih iki yang biasanya dipelajari di pondok-pondok. Gitu sewu. Ya amalan-amalan untuk anu karena hitam dan putih harus bertarung. Tidak semua pondok ya Bu ya, tidak semua pondok. Makanya harus hati-hati kita lihat. Kalau dia mengkaji kitab itu, aja dilebokno nang kono. Karena kenapa?
karena pasti akan diajarkan di situ nanti. Kita pakai apa sih? Salah satu contohnya adalah kita boleh panjenengan buka. Tapi nih misalkan panjenengan amal no, gak iso langsung tadi. Jadi saya itu juga ada yang ikut ngaji sama saya, yang punya bukunya juga. Tapi pernah pinjam sih, pernah pinjam. Loh, itu bukunya bagus itu. Kalau ada hujan, ada amalan untuk menolak hujan. Jreng. Loh iya. Kalau miskin, mendem koner dadi emas. Loh, sing mbok waca pernah tak waca iku, Bu. Tahu tak waca iku. Tapi nek misalkan sampean nek nandur koner, cokol. Betul, itu dadi emas sih. Ya, Bu. Jadi ada sihir putih, ada sihir hitam. Terus bagaimana? Apakah kita boleh membenarkan sihir putih? Tidak. Semuanya salah. Wes, semuanya salah. Apa? Soalnya meskipun itu sihir putih, tetap gaib minta pertolongan kepada setan. Gitu, Bu. Ya Allah, iya Bu, iya, sama percaya tak? Saya tuh sampai lihat ya di Shopee tak dulu. Sering gitu ya. Memang yang dijual bukunya macam-macam. Ternyata yo adol buku iki mang yoan. Ya Allah, lah dek yang ini makanya kenapa ilmu sihir itu berkembang banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan amal-amalannya itu ya ono posone, ya ono kayak gitu. Nggih. Sehari harus baca ini segini begitu. Makanya jangan kaget lo, kebal. Dibacok gak mempan. Apa anak saya? Suya mobil kayu. Gitu ya Bu ya. Wah alam bisawab. Jadi kalau pertanyaannya Bu Dwi tadi, apakah salah? Saya tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Tinggal dilihat apa yang dikasihkan. Ngerti nggih? Jadi kalau yang dikasihkan itu kok misalkan air, misalnya dikasih air. Air itu tadi kita tidak tahu dibacakan apa. Nek panjenengan berani ya tanyakan. Pak niku wau mantun diwaosaken opo. Tapi ketoke gak wani ya Bu. Terus